datang dalam program kita Kamu Hebat Karena Memang Kamu Hebat. Saya bersama istri sudah lihat kan perjalanan kita melewati hutan. Nah, saudara gue kan dalam Tuhan, saya pikir-pikir, wah keluar-keluar, selamat datang Papua Nugini. Tidak, kita masih ada di Bitung, ya kan? Dan Bitung itu paling ujung. Betul. Paling ujung dari Sulawesi Utara. Paling utara dari Sulawesi Utara. Dan Bitung terkenal biasanya sama ikan. Ada dua yang paling terkenal, ikan tuna sama ikan cakalang. Kalau tuna katanya ratusan kilo, besar-besar. Lebih besar dari manusia, ya kan? Pokoknya kalau ikan keluaran Bitung is the best, ya kan? Dan Bitung ini bukan hanya terkenal ikannya, bukan hanya terkenal pantainya, bukan hanya terkenal resortnya, karena resort-resortnya juga keren, saudara. Jadi saya bersama dengan istri ada doa bersama bersama dengan Pak Wali, ya kan? Sekda, lalu beberapa pimpinan SKPD kita berdoa bersama karena Bitung ini tetap percaya bahwa meskipun mereka pejabat, meskipun mereka adalah pemimpin daerah, tetapi Tuhan itu penting. Nah, lalu selesai acara, waktunya honeymoon kita berdua, ya kan? Jalan-jalan, lalu menikmati, lalu dijelaskan oleh Pak Sekda dan juga Pak Wali bahwa di sini salah satu tempat wisatanya, mungkin kalau resort biasa, di mana-mana ada resort, ya, betul? Iya kan, di mana-mana ada resort. Tapi di sini ada TWA, Taman Wisata Alam. Nah, Taman Wisata Alam namanya Batu Hitam, ya kan? Ini batunya hitam nih, hitam sekali, ya kan? Ini batu-batu hitam. Ini kalau mau pakai untuk batu cincin boleh, ya kan? Batu cincin, ya kan? Batu gosok, ya kan? Gosok jadi batu cincin. Nah, ini kan jatuh lagi, ulang. Ini supaya nggak jatuh, ya kan? Tuh, ya kan? Batu cincin. Nah, ini kalau pakai batu cincin begini keren kan? Nggak ada yang punya kan? Ya kan? Ini batu hitam. Nah, batu hitam ini terjadi karena mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu, ribuan bukan ratusan tahun yang lalu, ada gunung ini dan gunung ini meledak. Meletus atau meledak? Meletus. Tus gitu ya kan, meletus tus gitu. Kalau meletus bunyi tus kan, tus gitu ya kan. Itu namanya alai, ya kan. Dan waktu dia meletus, tiba-tiba yang keluar batu. Biasanya lahar-lahar dimanapun cuman lahar biasa kan dia. Tapi ini spesial, ya kan. Mungkin karena di sini Bitung itu diberkati, ya kan? Bitung itu diberkati. Jadi bukan sekedar lahar, tapi batu-batu. Dan ini memberi tempat menjadi taman wisata alam. Tetapi buat kita, anak-anak Tuhan, ya kan? Justru kita tahu kan kalau gunung meletus itu kan sesuatu yang menakutkan, ya kan? Buat sebagian orang menyedihkan, ya kan? Tetapi, yang kita belajar di sini ada blessing in disguise. Artinya di balik masalah selalu ada berkat. Nah, bagaimana? Ibu pendeta ini. Nah, ya kan? Iya, tadi seperti dikatakan tadi kan, biasanya kalau gunung meletus tuh mengerikan ya. Tapi ini tuh bisa jadi sesuatu yang indah. Justru ada di Taman Nasional ya. Iya. Kita bisa datang dan TWA, Taman Wisata Alam. Bisa lihat. Dan orang dari mana-mana negeri, ya kan? Turis dari Cina, turis dari Eropa, dan turis juga dari daerah-daerah lokal datang, ya kan? Jadi saudara, kalau saudara berkata, saya pendeta udah pernah ke Perancis, saya udah pernah ke Eropa, saya udah pernah ke Inggris, saya udah pernah ke Amerika, saya udah pernah ke Taiwan, bagus-bagus, belum pernah ke Bitung, wah parah. Padahal di sini bukan hanya kita lihat wisata alam yang seperti ini, karena gini, ke depan ini gunung, warnanya hijau, ya. Sini warnanya hitam, situ biru, warnanya biru, pasirnya putih. Wah, itu namanya Tuhan itu hebat. Tetapi bukan hanya kita mengajak saudara melihat karya Tuhan yang luar biasa ini, tetapi kita mau merenungkan begini. Kalau sudah menghadapi masalah, ya kan? Ingat Bitung. Ingat Taman Wisata Alam Batu Hitam. Bahwa di balik masalah selalu ada berkat. Amin. Bagaimana dia? Iya, betul. Iya, yang kelihatannya mungkin menakutkan, tetapi kita harus lihat di balik itu. Setelah itu masih ada berkat. Berarti saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi persoalan, atau mungkin hari-hari ini banyak orang ribut soal corona, iya kan? Kalau dulu orang nyanyi Korina, sekarang corona. Dan
Apapun orang ngomong tentang corona, ribut. Nah, saran kita sebetulnya begini ya. Yang pertama, if you are not the expert, don't try to explain something. Kalau engkau bukan ahlinya, jangan coba menyerangkan sesuatu, lalu memposting sesuatu, stop. Karena biarkan pengumuman satu pintu. Betul. Kata Presiden. Ya, pengumuman hanya satu pintu. Yaitu dari Presiden saja, dari Menteri Kesehatan saja, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana saja. Ya kan? Supaya terarah. Karena gini, di tengah masalah, ini bukan hanya soal corona, tapi di banyak hal. Di tengah masalah, yang setan rancangkan kebingungan. Betul nggak, Dir? Ibu-ibu bingung, betul? Ibu-ibu banyak yang bingung, bagaimana? Iya, dengan berita-berita yang ada mungkin yang negatif, banyak bikin orang panik, bikin orang khawatir, gitu, orang ada dalam ketakutan. Tapi rasanya pandang berita yang benar aja, kita pembawa berita benar, kita bawa kabar baik, ya minimal meminimalkan kepanikan. Jadi berita, hal pertama yang harus kita buat, ingat bahwa di tengah masalah, setan mau kita bingung. Dan sorry, kalau saudara penebar berita hoax, sudah dipakai setan. Sorry. Kita hamba Tuhan, kita nggak ada urusannya dengan apapun. Kita cuma mau ingatkan buat saudara, ini saatnya bangsa kita kuat. Indonesia kuat. Indonesia sudah menghadapi G30 SPKI. Indonesia sudah menghadapi krisis, ya kan, krisis moneter. Indonesia udah pernah mengalami sunring. Indonesia udah ngalamin segala macam banjir, bencana apapun, dan kita tetap kuat. Bhinneka Tunggal Ika. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan mau dipakai setan untuk menebarkan isu. Dan yang kedua, ingat, setan maunya kan kebingungan. Karena itu, if you are not the expert, don't try to explain something. And don't send something to somebody. Kalau sudah bukan ahlinya, jangan ngomong-ngomong soal corona. Jangan, boleh nggak mulai hari-hari ini, stop untuk posting anything. Biarkan, kita tahu kok beritanya dari televisi, kita tahu kok beritanya dari pengumuman resmi, itu cukup. Itu sudah cukup dari pemerintah, dari presiden, dan presiden cukup menguasai, menteri kesehatan kita cukup kuasai, dan juga BNPB kita cukup kuasai. Banyak ahli-ahli di belakang ini semua. Nah, yang hoax-hoax ini atau berita-berita yang nggak benar ini, yang mau adu domba, yang mau mencari pencitraan politik, ini yang jahat buat saya. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang berpotensi menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi ingat, untuk setiap masalah, bukan hanya untuk corona saja. Setan mau supaya kita bingung. Karena kalau kita bingung, kita nggak tahu mesti buat apa. Betul. Iya kan? Nah, padahal di tengah masalah, yang pertama yang harus kita buat adalah tenang. Makanya Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama tenang. Yang kedua, percaya dan harapkan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan takut. Orang takut bikin tindakan-tindakan nekat. Dan di balik ketakutan ada apa? Iman. Artinya kalau Alkitab bilang jangan takut, artinya apa? Berimanlah, percayalah. Tadi istri saya jelaskan, ya kan, bahwa di balik setiap masalah pasti ada berkat. Jadi karena itu, saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang khawatir, kami dari tempat ini mendoakan supaya kekhawatiran itu hilang. Dan masalah bukan hanya soal corona, tapi dalam banyak hal. Setan mau kita bingung, setan mau kita panik, setan mau kita tertekan, setan mau kita nyalahkan ini, nyalahkan itu, nyalahkan ini. Tapi dari Taman Wisata Batu Hitam ini, Taman Wisata Alam Batu Angus, sebetulnya namanya Batu Angus, bukan Batu Hitam. Iya kan, di daerah Kasuari, iya kan, di kecamatan, maksud saya di kecamatan yang agak ngeri, namanya Air Tembaga. Namanya DP nama Air Tembaga. Udah kasih yang kita mau minum air tembaga, mau jadi Gatot Koco, ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita mau ingatkan buat saudara, it's okay. Everyone face problem is good. Setiap orang menghadapi masalah, betul nggak, Dir? Betul. Orang kaya, orang susah, orang miskin, orang menikah, orang belum menikah, jomblo, semua ada masalah. Iya kan? Jadi yang paling penting tetap tenang di tengah masalah. Dan mungkin ini berat, tapi belajar bersyukur di tengah masalah. Saya selalu pakai istilah begini, Dir, kita selalu ngomong gini kan, kita mesti damai sama keadaan, betul, damai sama Tuhan, damai sama diri sendiri. Itu dulu, kita beres sama Tuhan, beres sama diri sendiri, dan beres sama keadaan. Jangan nyalahkan keadaan, jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan, saya bodoh banget, kenapa semua gini. Tenang aja, tenang, sabar aja, percaya saja, pasti ada pertolongan Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28 kan, Dir, apa bunyinya? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi karena itu, kalaupun kita harus menghadapi masalah, ingat bitung ini. Ingat
di Kelurahan Kasuari, di Kecamatan Air Tambaga ini di Bitung, Sulawesi Utara, bahwa di balik sebuah masalah selalu ada berkat besar. Karena itu tetap tenang, tetap kuasai diri, tetap jangan panik, tetap jangan salahkan keadaan. Kita masih punya Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saya Gilbert Tumondong bersama dengan istri saya dalam program Kamu Hebat, mengingatkan buat saya saudara sekalian, kamu hebat, hadapi tantangan, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jangan panik, kamu hebat.